Yang pertama, marah merupakan emosi alami yang dimiliki setiap manusia sebagai respon terhadap tekanan, kekecewaan, atau ketidakadilan. Namun, ketika marah tidak dapat dikendalikan dengan baik, emosi tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Marah yang tak terkendali seringkali mendorong seseorang bertindak impulsif, berkata kasar, atau melakukan tindakan yang merugikan. Akibatnya, hubungan sosial dapat terganggu, kepercayaan orang lain menurun, hubungan sosial dapat terganggu, serta muncul konflik yang berkepanjangan. Selain itu, kemarahan berlebihan juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental, seperti meningkatnya tekanan darah, stres, kecemasan, hingga penyesalan setelah emosi meredah. Lanjut, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami marah tak terkendali. Yang kedua, apa saja dampak negatif marah tak terkendali terhadap diri sendiri. Yang ketiga, upaya apa yang dapat mengelola amarah tak terkendali. Yang pertama, faktor penyebabnya yaitu ada faktor psikologis seperti stres akut dan kronis, trauma masa lalu, gangguan kesehatan mental, pola pikir negatif. Yang kedua ada di faktor fisik dan biologis seperti kurang tidur, pola makan buruk, ketidakseimbangan hormon. Yang ketiga ada faktor lingkungan sosial. Lingkungan penuh tekanan, kurangnya dukungan sosial, dan pola asuh. Yang keempat atau terakhir, faktor kebiasaan, keterampilan. Yang satu, penyalahgunaan zat. Yang kedua, kurangnya keterampilan. Yang ketiga, mengelola emosi. Yang keempat, kehilangan kendali diri. A few moments later. Dampak negatifnya yaitu ada di dampak kesehatan fisik seperti sistem kardiovaskular, sistem kekebalan tubuh, sistem pencernaan, gangguan pernapasan, dan gangguan tidur. Di dampak kesehatan mental ada stres dan kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Dampak sosialnya yaitu merusak hubungan sosial dan siklus negatif. Cara mengelola amarah yaitu ada beberapa teknik seperti teknik pernapasan, tarik napas dalam-dalam atau diam saat marah. Yang kedua, identifikasi pemicu seperti cari tahu penyebab kemarahan untuk mengubah respon. Yang ketiga, komunikasi asertif seperti sampaikan perasaan dengan tenang dan bukan menyerang. Yang keempat, alihkan perhatian seperti tinggalkan pemicu amarah untuk menenangkan diri, misalnya berwudu. Yang kelima atau terakhir, dukungan profesional seperti terapi perilaku kognitif atau CBT atau
konseling bisa sangat membantu juga. Kesimpulannya yaitu marah merupakan emosi yang wajar dimiliki setiap individu. Namun, apabila tidak dikendalikan dengan baik, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Marah tak terkendali dapat merugikan diri sendiri, seperti menimbulkan stres dan gangguan kesehatan, serta merusak hubungan sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami penyebab kemarahan dan memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik. Dengan pengendalian marah yang tepat, seseorang dapat menjaga kesehatan mental, menciptakan hubungan yang harmonis, dan menghindari konflik yang merugikan. Ini lanjutannya, mengapa sih kita perlu memahami amarah? Amarah adalah emosi manusiawi yang universal, namun ketika tidak dikelola dengan baik, ia dapat membawa dampak yang buruk yang signifikan pada diri sendiri dan orang lain. Memahami amarah bukan hanya tentang mengendalikannya, tetapi juga tentang mengenali pemicunya, dampaknya, serta cara mengarahkannya menjadi kekuatan yang positif. Presentasi ini akan mengupas tuntas konsekuensi tersembunyi dari amarah yang tak terkendali dengan memberikan beberapa wawasan tentang pentingnya manajemen emosi. Definisi marah dan jenis-jenisnya yaitu marah adalah respon emosional yang intens terhadap ancaman, frustasi, atau ketidakadilan. Ia seringkali disertai dengan perasaan, permusuhan, dan antagonisme. Meskipun sering dianggap negatif, marah juga bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Marah pasif agresif, yaitu kemarahan yang tidak diungkapkan secara langsung, seringkali melalui perilaku mengelak, merajuk, atau sabotase. Yang kedua ada marah konstruktif, yaitu digunakannya sebagai motivasi untuk menyelesaikan atau mencapai perubahan yang positif. Yang ketiga ada marah ekspresif, yaitu ledakan amarah yang terlihat jelas, seringkali dengan berteriak atau melempar barang. Yang terakhir ada marah internal. Kemarahan yang dipendam dapat menyebabkan stres dan kecemasan kronis. Konsekuensi fisik marah yang tak terkendali, yang pertama ada tekanan darah tinggi, yaitu peningkatan resiko penyakit jantung dan stroke akibat respon lawan atau lari yang berkelanjutan. Yang kedua, ada sakit kepala dan migrain, yaitu ketegangan otot dan peningkatnya aliran darah dapat memicu sakit kepala yang parah. Tiga, ada masalah pencernaan, yaitu stres akibat marah dapat memperburuk kondisi seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS atau MAH. Penurunan kekebalan tubuh, yaitu pelepasan hormon stres yang konstan dapat melemahkan sistem imun, membuat tubuh rentan terhadap penyakit, dan lain sebagainya. A few moments later. Dampak psikologis jangka panjang, yaitu yang pertama depresi dan kecemasan, yang kedua gangguan kepribadian, yang ketiga kualitas hidup menurun, yang keempat isolasi sosial. Marah yang tidak terkendali secara konsisten
dapat mengikis kesehatan mental seseorang. Selain masalah fisik, ada serangkaian dampak psikologis yang merugikan. Ini mencakup peningkatan resiko depresi dan kecemasan, bahkan bisa memicu gangguan kepribadian tertentu. Kualitas hidup pun dapat menurun drastis, menyebabkan individu merasa terisolasi dan sulit menemukan kebahagiaannya. Merusak hubungan personal dan profesional. Dalam hubungan pribadi, yaitu komunikasi terhambat dan sering terjadi kesalahan. Kedua, kepercayaan terkikis dan ikatan emosional yang sangat melemah. Yang ketiga, ada meningkatnya konflik, pertengkaran, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, ada dapat menyebabkan perceraian atau putusnya hubungan penting dengan seseorang. Dalam hubungan profesional, yang pertama ada reputasi buruk di tempat kerja, dicap sebagai pribadi yang sulit, menurunnya kesempatan untuk promosi atau pengembangan karir, kesulitan bekerja sama dalam tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang negatif. Berisiko pada pemutusan hubungan kerja atau pengucilan sosial. Marah dalam lingkungan kerja seperti produktivitas dan iklim kantor. Yang pertama, penurunan produktivitas, yaitu faktor terganggu, tugas tertunda, dan kualitas kerja menurun. Merusak reputasi perusahaan, yaitu dapat memengaruhi citra perusahaan di mata klien dan calon karyawan. Ketegangan tim, yaitu menghambat kolaborasi dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Peningkatan stres, yaitu bukan hanya bagi yang marah, tetapi juga bagi rekan kerja yang terpapar. Yang terakhir, tingkat turnover tinggi, yaitu karyawan mungkin memilih untuk mencari lingkungan kerja yang lebih sehat. Kasus nyatanya yaitu kisah-kisah marah yang berakhir tragis. Sejarah mencatat banyak insiden di mana amarah tidak terkendali, berujung pada konsekuensinya yang mengerikan. Dari perselisihan kecil yang berujung pada kekerasan fisik, hingga keputusan impulsif yang menghancurkan karir atau reputasi. Kasus-kasus ini menjadi pengingat pahit akan betapa berbahayanya membiarkan emosi menguasai akal sehat. Contoh-contoh ini menggarisbawahi pentingnya intervensi dini dan strategi pengelolaan amarah yang efektif untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Strategi mengelola amarah yaitu langkah-langkah praktisnya ada. Yang pertama, kenali pemicunya, identifikasi situasi, pikiran, atau orang yang sering memicu amarah Anda. Yang kedua, teknik relaksasi, yaitu latih pernapasan dalam, meditasi, atau yoga untuk menenangkan diri. Yang ketiga, ubah perspektif, yaitu coba lihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Jangan terburu-buru menghakimi. Yang keempat, yaitu ekspresif yang sehat. Belajar mengomunikasikan perasaan Anda secara asertif, tanpa agresif atau kemarahan. Yang kelima, ada cari bantuan profesional, yaitu jika sulit mengelola sendiri, pertimbangan terapi atau konseling untuk mendapatkan dukungan. Kesimpulan dan keseruan aksi, mari belajar mengelola diri, yaitu dampak dari amarah yang tak terkendali sangat luas, mencakup kesehatan fisik, mental, hingga keracunan hubungan personal dan profesional. Namun, amarah adalah emosi yang dapat dikendalikan dengan kesadaran, latihan, dan strategi yang tepat.
Kita dapat mengubah amarah menjadi alat pertumbuhan pribadi, bukan kehancuran. Mari bersama-sama belajar mengelola amarah, menciptakan lingkungan yang lebih damai dan hidup yang bermakna. Ini tambahan dari beberapa materi yang lain, seperti marah merupakan emosi alami yang muncul sebagai reaksi terhadap kekecewaan, ancaman, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Pada batas wajar, marah dapat menjadi bentuk ekspresi perasaan. Namun, marah yang tak terkendali adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu lagi mengontrol emosinya sehingga menimbulkan perilaku negatif dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penyebab marah tak terkendali yaitu ada beberapa faktor, seperti tekanan emosi yang berlebihan atau stres, cemas, ataupun frustasi, masalah keluarga atau lingkungan sosial, kurangnya kemampuan mengendalikan emosi, kelelahan fisik dan mental, pengaruh lingkungan seperti konflik atau provokasi, pengalaman traumatis di masa lalu. Ciri-ciri marah tak terkendali yaitu marah yang tidak terkontrol biasanya ditandai dengan beberapa faktor atau hal, seperti berbicara kasar atau berteriak, bertindak agresif seperti memukul, merusak barang, ataupun menendang. Sulit berpikir jernih saat emosi memuncak, menyesal setelah kemarahan mereda, menyalahkan orang lain secara berlebihan. Dampak marah tak terkendali yaitu marah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti merusak hubungan sosial dan keluarga, menyebabkan konflik dan kekerasan, mengganggu kesehatan fisik seperti tekanan darah meningkat, sakit kepala, dan penyakit lainnya. Menurunkan kesehatan mental seperti munculnya rasa bersalah dan penyesalan, menghambat prestasi belajar atau kinerja. Cara mengendalikan marah yaitu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, menghindari situasi yang memicu emosi sementara waktu, mengungkap perasaan dengan cara yang baik dan sopan, melakukan aktivitas positif seperti berolahraga ataupun berdoa, belajar mengelola emosi melalui bimbingan guru, orang tua, atau konselor. Kesimpulannya, marah adalah emosi yang wajar bagi setiap individu, tetapi marah yang tak terkendali dapat membawa dampak negatif buruk. Oleh karena itu, setiap individu perlu belajar mengendalikan emosi dengan baik agar tercipta kehidupan yang lebih damai, sehat, dan harmonis. Ini beberapa contoh video orang marah yang marah yang beneran sih. Itu logikanya. Kami mengubah. Tuhan jangan membuka balik hadirin. Makanan kau bilang mana makanannya? Itu logikanya. Kami mengubah. Tiket itu bukan dadakan loh Bu ya. 2 juta loh, bukan duit itu. Duit mahal itu. Ngapain kami milih 532 juta? Bisa nggak super jet? Udah balikin aja lah. Balikin aja. Nggak masih jauh-jauh loh kesini loh. Timbul lagi pengerusakan. Baru viral. Baru solusi. 2 jam. Kalau 2 jam. rusak, Masih ada sih anak-anak. Habis kali ini dari tadi diam. Balik ke sana. Balik ke sini cuma makanan. tahan dituret woi, tahan. Ya. Kalah lagi. Padahal lu udah beli skin sama senjata baru, bro. Makanya, duit Moja juga habis. Ini malah kalah mulu, hancur, ampun dah. Lu pikir lu bakal menang ya? Gua kasih tahu nih. Mending lu berhenti aja main game. Lu nggak jago ini kok.
Kasian istri lu tuh nyari duit sendiri, lalu duitnya buat main game. Iya nggak? Ah. Gimana? Anything else to say? Feel my skin is plump and full of life. I'm in my prime. Liquid smooth. Come touch me too. Saya tidak takut. Saya tahu di belakang kamu siapa. Pasukan kamu sudah saya ambil semua. Ini gaya kamu kan? Kamu punya senjata ini saya pakai sekarang melawan kamu semua. Buktikan kawan-kawan. Ini senjata kamu kan? Begitu? Demi Tuhan. Allahu Akbar. Mati kamu kawan. Hancur, sehancur-hancurnya. La ilaha illallah. Itu bukan saya sebut. Kamu tahu kan? Itu bukan saya. Kamu kira saya pernah datang ke rumah kamu mengapain? Saya mengambil pasukan kamu yang ada di kristal-kristal itu. Sekarang kamu sudah kosong. Silakan minta bantuan ke pasukan kamu. Sudah tidak ada. Dari beberapa penjelasan yang ada di slide yang tadi, maka diambil kesimpulan bahwa marah tak terkendali merupakan kondisi emosional yang muncul ketika seseorang tidak mampu mengelola rasa kecewa, tekanan, atau konflik secara sehat. Emosi marah sebenarnya adalah reaksi alami yang dimiliki setiap manusia. Namun, ketika marah tersebut diekspresikan secara berlebihan, impulsif, dan tanpa pertimbangan sosial, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Marah yang tak terkendali seringkali membuat seseorang kehilangan kontrol diri, sehingga bertindak atau berbicara secara kasar, menyakiti hati orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri. Dampak dari marah tak terkendali sangat luas, mencakup aspek psikologis, sosial, dan fisik. Secara psikologis, individu dapat mengalami stres berkepanjangan, penyesalan, rasa bersalah, serta gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Dari sisi sosial, marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar, karena menimbulkan konflik, rasa takut, dan ketidaknyamanan. Sementara itu, secara fisik, marah berlebihan dapat memicu masalah kesehatan seperti tekanan darah, gangguan jantung, sakit kepala, dan kelelahan tubuh akibat meningkatnya hormon stres. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan amarah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengendalian marah dapat dilakukan melalui kesadaran diri, pengelolaan emosi yang baik, komunikasi yang efektif, serta penerapan strategi positif seperti berpikir sebelum bertindak, menarik napas dalam-dalam, dan mencari solusi secara tenang. Dengan mengelola amarah secara bijak, seseorang dapat menjaga kesehatan mental dan fisik, menciptakan hubungan sosial
yang harmonis, serta mengambil keputusan yang lebih rasional. Dengan demikian, marah tak terkendali sebaiknya dihindari dan digantikan dengan sikap sabar, pengendalian diri, serta penyelesaian masalah yang konstruktif demi kualitas hidup yang lebih baik.